Tiga roket terjang pangkalan udara Balad, Irak yang menampung kontraktor Amerika Serikat dan orang-orang Amerika. Begini kronologinya. Sebanyak 3 roket menghantam pangkalan udara militer Irak di Balad Utara Baghdad yang menampung beberapa kontraktor Amerika pada Minggu 2 Mei 2021. Serangan itu diungkapkan pejabat keamanan Irak, belum ada laporan tentang korban jiwa. Tidak ada kelompok yang segera mengklaim serangan itu, tetapi kelompok bersenjata yang menurut beberapa pejabat Irak didukung Iran telah mengklaim insiden serupa di masa lalu. Pentagon mengatakan pihaknya mengetahui laporan serangan itu, tetapi menambahkan tidak ada pasukan Amerika Serikat atau koalisi yang ditugaskan ke pangkalan udara Balad. Satu perusahaan swasta Amerika Serikat memiliki kontraktor yang bekerja di sana untuk orang Irak. Laporan awal menunjukkan bahwa tidak ada korban atau kerusakan Amerika Serikat, namun belum diberikan kepastian yang sebenarnya, ungkap juru bicara Pentagon Jessica McNulty. Sebelumnya 7 roket menghantam pangkalan udara Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat. 7 roket menghantam pangkalan udara Irak yang menampung pasukan Amerika di utara Baghdad. Dikutip dari laman Arab News, insiden itu diduga terjadi lantaran serangkaian serangan yang secara rutin disalahkan Washington pada faksi-faksi terkait Iran. Serangan pada malam hari di Al-Balad itu menimbulkan ataupun tidak menimbulkan korban, ungkapnya. Dari total 7 roket, ada 5 roket yang jatuh ke desa terdekat di Irak. Pihak keamanan mencatat bahwa ke-7 roket itu ditembakkan dari desa terpisah di provinsi tetangga Diyala, sebelah timur pangkalan. Hingga saat ini tidak ada klaim tanggung jawab langsung atas insiden tersebut. Ada beberapa serangan seperti itu dalam beberapa pekan terakhir yang menargetkan lokasi di mana pasukan Amerika Serikat beroperasi. Pada 3 Maret 2021, seorang subkontraktor Amerika Serikat dihabisi dalam serangan serupa terhadap pangkalan udara lain, Ain Assad di Gurun Barat Irak. Itu terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan pemboman sebuah depot perbatasan di negara tetangga Suriah yang menurut Pentagon digunakan oleh milisi bersenjata Irak. Sementara itu, 3 roket hantam pangkalan tentara Amerika Serikat di Irak. Sebanyak 3 roket menghantam pangkalan di Bandara Baghdad yang dihuni tentara Amerika Serikat pada Jumat 23 April 2021. Serangan ini melukai seorang tentara Irak menurut sumber keamanan kepada AFP. Salah satu sumber mengatakan proyektil itu menghantam bagian udara yang diduduki pasukan Irak. Tentara Irak berbagi pangkalan tersebut dengan pasukan yang dikerahkan Washington sebagai bagian dari koalisi anti-milisi pimpinan Amerika Serikat. Ini adalah serangan kedua terhadap pangkalan Amerika Serikat di Irak dalam waktu kurang dari seminggu. Sebelumnya pada Minggu 18 April 2021, 5 roket menghantam pangkalan udara lainnya di utara Baghdad, melukai 3 tentara Irak dan 2 kontraktor asing. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan itu, tetapi Washington kerap menyalahkan faksi-faksi Irak yang terkait dengan Iran dalam serangan sejenis terhadap para tentara dan diplomatnya. Serangan pada Jumat adalah yang ke-23 terhadap Amerika Serikat di Irak sejak Joe Biden menjabat presiden pada Januari, termasuk tentara kedubes di Baghdad atau konvoi pasukan Irak ke pasukan asing. Sebanyak 2 warga Amerika dan 1 warga sipil Irak tewas dalam serangan-serangan itu. Seorang warga sipil Irak yang bekerja di perusahaan perawatan jet tempur Amerika Serikat untuk Angkatan Udara Irak juga terluka dalam sebuah serangan. Operasi tersebut kadang diklaim oleh kelompok tidak jelas yang menurut para pakar menyembunyikan organisasi yang didukung Iran dan sudah lama di Irak. Qais Al-Khazali, tokoh senior pro-Iran dalam pasukan paramiliter Hased al-Sabi yang disponsori negara, baru-baru ini menyatakan bahwa perlawanan sedang ditingkatkan, kecuali jika Amerika Serikat menarik semua pasukan tempurnya dari Irak.
Ex-Jenderal Israel akui sulit menghancurkan program nuklir Iran. Seorang mantan Jenderal Israel pernah membantu menghancurkan program nuklir Iran dan Suriah telah mengakui bahwa menghancurkan program nuklir Iran lebih sulit. Pensiunan Jenderal Amos Yadlin adalah salah satu pilot yang berpartisipasi dalam pemboman pembangkit listrik tenaga nuklir Irak pada bulan Juli 1981 sebagai bagian dari operasi Opera. Saat menjabat sebagai kepala intelijen militer Israel 16 tahun kemudian pada tahun 2007, dia juga membantu merancang operasi Orchid yang menargetkan dan menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Suriah. Namun dalam wawancara dengan CNBC, dia menjelaskan bahwa menangani program nuklir Iran sangat berbeda. Faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah elemen kejutan. Saddam dan Assad terkejut katanya, Iran telah menunggu serangan ini selama 20 tahun katanya lagi. Selain itu, program Irak dan Suriah terletak di satu wilayah sementara Iran jauh lebih dibentengi dan tersebar di lusinan situs di seluruh negeri yang akan membuat upaya serangan terhadap program nuklirnya menjadi jauh lebih kompleks. Lebih lanjut, Yadlin menekankan bahwa badan-badan intelijen tidak memiliki data intelijen yang memadai mengenai semua situs, beberapa di antaranya dilaporkan tersembunyi di bawah tanah dan di daerah pegunungan. Iran telah belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami juga telah belajar dari apa yang telah kami lakukan. Dan sekarang kami memiliki lebih banyak kemampuan, paparnya yang dilansir kemarin 19 April 2021. Pernyataan Yadlin muncul ketika pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden terus mempertimbangkan pilihannya dengan Iran untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action. Saat ini, Washington dan Teheran menunggu satu sama lain untuk membuat langkah dan konsesi pertama. Kesepakatan pertama terbukti menjadi masalah, lihat seberapa cepat mereka bergerak, kata Yadlin, mengacu pada langkah Iran baru-baru ini untuk memperkaya uranium hingga kemurnian 60% yang signifikan, yang menyerap menuju tingkat kelas militer 90%. Mereka bisa memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk menghasilkan 2 atau 3 bom dengan cepat. Sebuah rencana untuk menyerang dan menghancurkan program nuklir Iran tampaknya hanya satu opsi yang tersedia untuk Israel. Menurut CNBC yang mengutip ahli strategi militer Israel, opsi lain termasuk mendorong perjanjian yang lebih kuat antara Iran dan penandatanganan kesepakatan nuklir, menggunakan sanksi dan diplomasi untuk terus menekan Iran, serta menggunakan serangan rahasia dan tindakan klandestin seperti serangan cyber. Bahkan dilaporkan ada opsi untuk mencoba perubahan rezim di Iran dengan memicu sentimen anti pemerintah dan memanfaatkan elemen oposisi. Namun itu dilaporkan sebagai strategi yang paling sulit karena besarnya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Iran dan Korps Garda Revolusi Islam di dalam negeri.